Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan tentunya dalam dunia kerja ini sangat penting gitu ya. Bukan hanya dalam dunia kerja maupun dalam organisasi, yaitu adaptasi dalam sebuah kepemimpinan. Nah, kita tahu bahwa menjadi seorang pemimpin ini tidak hanya soal memberi arahan atau mengambil keputusan, tetapi juga bagaimana pemimpin ini mampu menyesuaikan diri terhadap situasi, dinamika tim, bahkan hingga perubahan teknologi atau budaya kerja. Nah, slide yang akan disampaikan ini akan mengupas nih bagaimana sih seorang pemimpin ini perlu fleksibel gitu, belajar terus-menerus dan mampu membaca situasi agar tetap efektif dalam memimpin. Nah, silahkan teman-teman untuk menyimak dengan baik. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kita semua, terutama dalam menghadapi dunia profesional yang penuh dengan tantangan. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam nih tentang adaptasi dalam kepemimpinan, kita mulai dulu nih dengan memahami konsep dasarnya. Pertama, kita pahami dulu nih apa itu kepemimpinan secara umum. Kepemimpinan ini bukan hanya tentang jabatan atau posisi, tapi lebih pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, dan juga mengarahkan orang lain menuju tujuan bersama. Nah, kedua, kita perlu tahu juga nih, kenapa sih adaptasi ini menjadi penting dalam kepemimpinan di era modern seperti sekarang? Karena tantangan dan kondisi organisasi saat ini tidak bisa lagi dihadapi dengan cara-cara lama. Pemimpin harus memiliki fleksibilitas, cepat belajar, dan menyesuaikan pendekatan sesuai kondisi. Nah, ketiga, kita lihat nih realita zaman sekarang ada begitu banyak perubahan tentunya, baik dari segi teknologi, kemudian cara kerja, pola pikir generasi muda, hingga nilai-nilai sosial yang terus berkembang. Nah, disinilah pentingnya nih pemimpin yang tidak hanya tegas tetapi juga tanggap dan lentur dalam memimpin timnya. Jadi pengantar ini akan menjadi dasar nih kenapa sih adaptasi ini menjadi topik utama yang sangat relevan untuk kita bahas pada malam hari ini. Nah, definisi adaptasi sendiri dalam konteks kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memimpin, untuk menyesuaikan gaya, strategi, dan pendekatannya sesuai dengan situasi, tantangan, serta kebutuhan tim tentunya atau organisasi. Nah, artinya pemimpin ini tidak terpaku pada satu cara yang apa ya, satu cara memimpin gitu, tetapi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Nah, baik itu perubahan teknologi, generasi, terus budaya kerja, budaya organisasi, ataupun kondisi pasar. Nah, contoh sederhana, seorang pemimpin ini biasanya memberikan arahan secara langsung nih, atau instruksif gitu. Namun ketika memimpin tim yang lebih kreatif dan mandiri, ia beralih ke pendekatan yang lebih partisipatif dan memberikan ruang eksplorasi. Terus contoh konkretnya seperti apa? Misal ada seorang pemimpin nih yang dulunya terbiasa memimpin dengan gaya otoriter, mengatur secara ketat, sentralistik. Nah, lalu kenapa tiba-tiba berani nih beralih ke gaya kolaboratif yang lebih terbuka terhadap diskusi dan memberi ruang bagi tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, ini justru bukan tanda suatu kelemahan ya, tapi justru cerminan bahwa kepemimpinan ini pemimpin tersebut itu punya kepekaan tinggi gitu terhadap kebutuhan zaman dan tim yang ia pimpin. Terus di slide ini kita akan bahas nih alasan mengapa adaptasi menjadi hal yang krusial dalam kepemimpinan. Nah, pertama menghindari stagnasi dan konflik. Nah, jika pemimpin ini terlalu kaku, terus memaksa satu cara terus-menerus, maka organisasi ini akan mudah stuck, berhenti, dan tidak akan berkembang lagi. Bahkan bisa memicu konflik nih antara anggota tim karena merasa tidak didengar atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kedua, dinamika organisasi itu pasti tidak pasti ya. Jadi terus bergejolak. Nah, kita hirup di era VUCA istilahnya. VUCA itu apa, teman-teman? VUCA itu yang pertama ada volatile, terus uncertain, kompleks, dan ambiguous. Nah, itu artinya perubahan ini bisa terjadi kapan saja. Pemimpin ini perlu gitu, adaptif, mampu menghadapi ketidakpastian ini gitu dengan ya tentunya dengan cara yang tenang dan strategi yang lebih fleksibel. Nah, ketiga, karena kebutuhan tim ini yang sangat beragam nih. Setiap orang dalam tim mampu
punya gaya kerja dan latar belakang dan serta harapan yang berbeda. Nah, pemimpin ini harus bisa menyesuaikan nih pendekatan agar semua potensi tim bisa dimaksimalkan. Dan yang keempat tentunya dalam dunia kerja dan kemasyarakatan ini cepat berubah gitu. Teknologi berkembang, generasi muda dan pola pikirnya juga baru, kemudian sistem kerjanya pun berubah. Nah, pemimpin yang adaptif ini mampu terus relevan dan menjadi jembatan nih antara nilai-nilai lama dan perkembangan baru. Nah, intinya tanpa adaptasi kepemimpinan ini akan kehilangan arah dan koneksi dengan realita yang sedang dihadapi. Nah, setelah mengetahui nih pentingnya adaptasi, sekarang kita masuk ke bagian seperti apa sih sebenarnya sosok pemimpin yang adaptif itu. Setidaknya ada 5 ciri utama yang bisa kita perhatikan nih teman-teman. Yang pertama tentunya fleksibel terhadap perubahan pemimpin yang apa ya, yang adaptif gitu, tidak kaku. Yang mampu menyesuaikan diri ketika lingkungan ataupun tim atau bahkan situasinya ini berubah tanpa kehilangan arah atau tujuan nih. Jadi tetap berjalan pada tujuan dari suatu perusahaannya. Nah, yang kedua ini tentunya pemimpin ini cepat belajar hal baru gitu. Karena dunia terus berkembang, pemimpin ini harus mau dan mau tidak mau sebenarnya untuk mampu nih, harus dituntut mampu belajar hal-hal baru baik dari segi teknologi misalkan, terus pendekatan cara kerja ataupun wawasan sosial yang relevan. Terus yang ketiga ini mampu membaca situasi dan merespon dengan tepat. Nah, ini tentunya berkaitan dengan kepekaan. Nah, ya seorang pemimpin ini harus tahu nih kapan sih harus tegas, terus kapan harus mendengar dan kapan harus menyesuaikan pendekatannya. Terus yang keempat, terbuka terhadap kritik dan masukan ataupun adaptasi juga membuka diri gitu. Jadi pemimpin ini tidak alergi nih terhadap kritik yang apa ya, yang datang ke hadap dirinya gitu. Justru ini akan lebih cepat berkembang karena tahu bahwa masukan dari orang lain ini bisa jadi bahan refleksi diri gitu. Yang terakhir ini bisa mengubah gaya kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak semua tim ini cocok nih dipimpin dengan cara pemimpin yang sama. Pemimpin yang adaptif bisa memilih pendekatan yang paling efektif, apakah itu lebih ke otoriter ataupun partisipatif atau bahkan transformasional. Nah, kelima ciri ini bukan bawaan lahir ya teman-teman, tapi bisa dilatih gitu. Semakin sering pemimpin menghadapi tantangan, maka semakin tajam kemampuannya untuk beradaptasi. Nah, lalu bagaimana sih kepemimpinan yang adaptif? Nah, kalau kita bicara nih tentang pemimpin yang adaptif, tentunya ada beberapa gaya kepemimpinan yang secara alami mendorong pemimpin untuk menyesuaikan diri dengan konteks. Nah, yang pertama adalah transformational leadership, yaitu gaya ini berfokus pada perubahan besar, visi jangka panjang, dan juga membangkitkan semangat tim. Nah, pemimpin yang transformasional ini tentunya mampu menyesuaikan arah dan strategi berdasarkan tantangan baru yang muncul. Yang kedua ada servant leadership. Ya, ini artinya pendekatannya di mana pemimpin ini menempatkan dirinya sebagai pelayan tim. Dia peka nih terhadap kebutuhan anggotanya apa aja, lalu mau mendengarkan dan rela berubah demi kebaikan bersama. Nah, adaptasinya terjadi karena ia benar-benar mengutamakan orang lain tentunya, bukan mengutamakan ego sendiri. Nah, yang ketiga ini ada situational leadership, di mana model ini secara khusus dibangun berdasarkan adaptasi. Pemimpin pemilihan gaya ini pemilihan gaya kepemimpinan ini berdasarkan situasi teman-teman. Jadi apakah timnya masih butuh nih arahan kuat, bimbingan atau cukup diberi kepercayaan penuh saja. Nah, fleksibilitas ini kunci utama nih buat kepemimpinan yang situational leadership. Jadi ketiga model ini bukan hanya teori ya teman-teman, tapi bisa jadi paduan nyata nih bagi kita yang mulai melatih diri sebagai pemimpin yang adaptif dan juga relevan tentunya. Lalu kita akan membahas ke studi kasus ya teman-teman. Misalkan di sini nih, kita punya perusahaan, terus ada seorang yang namanya Pak Doni. Nah, Pak Doni ini adalah seorang kepala divisi misalnya di pemasaran dan di perusahaan retail gitu. Nah, sebelum pandemi nih, gaya pemimpinan beliau ini sangat konvensional gitu, mengandalkan tatap muka, absensi fisik, dan pengawasan langsung di kantor. Nah,
masalah muncul nih saat pandemi COVID-19, di mana seluruh tim ini dipaksa bekerja dari rumah atau WFH. Nah, di minggu-minggu awal tentunya Pak Doni merasa frustasi karena tidak bisa memantau nih timnya secara langsung. Ia mengeluh laporannya lambat, lalu koordinasinya kacau, dan produktivitasnya tentu menurun. Nah, namun setelah beberapa waktu, Pak Doni mulai beradaptasi nih. Ia mempelajari tools digital seperti Zoom, Trello, dan Google Drive. Nah, mengubah juga nih pola kontrolnya dari jam kerja menjadi pencapaian target. Lalu menjadwalkan daily check-in yang singkat, terus memberi ruang fleksibel bagi tim. Nah, hasilnya apa teman-teman? Hasilnya tentu kinerja timnya ini mulai membaik ya, karena komunikasinya ini lebih terstruktur dan karyawan justru merasa lebih nyaman dan produktif. Bahkan setelah pandemi berakhir, sebagian besar tim tetap menerapkan gitu sistem hybrid karena dianggap lebih efisien. Nah, pelajaran yang bisa diambil apa teman-teman? Adaptasi gaya kepemimpinan ini sangat penting ketika situasinya berubah gitu. Jadi pemimpin yang tetap terpaku pada cara lama ini cenderung nantinya akan tertinggal. Tapi pemimpin yang mau belajar, terus menyesuaikan diri, terus menyesuaikan pendekatan yang relevan, ini nantinya akan berhasil gitu apapun tantangannya. Lalu strategi meningkatkan kemampuan adaptasi. Nah, menjadi pemimpin yang adaptif memang tidak ada yang instan. Namun ada kabar baik ya teman-teman. Kemampuan ini bisa dilatih. Nah, di slide ini kita akan bahas nih beberapa strategi praktis yang bisa dilakukan oleh siapapun termasuk kita sendiri. Yang pertama, kita harus melatih latihan empati dan juga komunikasi aktif. Pemimpin harus punya kepekaan terhadap kondisi dan perasaan tim. Dengan empati, kita bisa lebih mudah nih memahami perubahan kebutuhan dan komunikasi aktif, membuat kita bisa merespon dengan tepat. Kedua, tentunya dengan refleksi diri dan evaluasi secara berkala. Nah, teman-teman bisa nih meluangkan waktu untuk bertanya nih kepada diri sendiri, apa sih cara kepemimpinan saya ini? Apa udah efektif gitu? Terus apa saya terlalu kaku atau apa nih yang bisa saya ubah gitu. Nah, pemimpin yang adaptif ini adalah pemimpin yang rajin introspeksi diri, teman-teman. Nah, yang ketiga ini membuka diri terhadap teknologi dan juga cara kerja baru tentunya. Jangan takut mencoba tools baru atau metode kerja yang belum familiar. Dunia kerja ini bergerak dengan cepat dan dinamis. Kita perlu ikut belajar nih bahkan dari orang yang lebih muda ataupun di dalam tim teknisnya gitu. Dan yang keempat ada coaching dan juga mentoring. Nah, belajar dari pengalaman orang lain bisa mempercepat proses adaptasi tentunya. Pemimpin juga terbuka gitu terhadap bimbingan dan cenderung lebih cepat karena mendapat banyak perspektif baru gitu dari luar diri. Nah, jadi kemampuan beradaptasi ini bukan cuma soalnya tapi soal kebiasaan yang dilatih secara konsisten. Nah, meskipun adaptasi adalah keterampilan penting nih dalam kepemimpinan, teman-teman, bukan berarti semua orang langsung mudah nih menerapkannya. Ada beberapa hambatan tentunya dan tantangan yang sering membuat pemimpin ini sulit untuk berubah. Apa saja sih? Yang pertama, ego atau rasa takut kehilangan kontrol. Nah, beberapa pemimpin ini merasa kalau mereka memberi ruang kepada tim, mereka ini akan kehilangan wibawa nih atau kekuasaan. Padahal justru dengan memberi kepercayaan balik ini feedbacknya ini pun tumbuh lebih kuat gitu teman-teman. Yang kedua, ini tidak mau nih keluar dari zona nyaman. Nah, gaya kepemimpinan yang terasa lama, terus yang aman karena udah terbiasa gitu, tapi kenyataannya dunia itu terus bergerak teman-teman, dunia industri itu. Jadi pemimpin yang tidak berani mencoba hal baru ini akan tertinggal tentunya dan akan sulit untuk relevan dengan perkembangan zaman gitu. Dan yang ketiga ini kurangnya keterampilan baru. Nah, misalnya di era digital ini nih pemimpin tidak cukup paham nih strategi apa yang mereka perlu tahu. Misalkan setidaknya secara dasar bagaimana sih tools digital, data atau aplikasi kerja yang dapat digunakan agar bisa terhubung efektif dengan timnya. Nah, ketiga tantangan ini bukan penghalang mutlak ya teman-teman. Yang penting adalah kesadaran dan kemampuan untuk terus belajar dan berkembang. Nah, demikianlah
penjelasan mengenai adaptasi dalam kepemimpinan. Semoga materi ini bisa diberi apa ya, pemahaman nih bahwa menjadi pemimpin yang efektif ini tidak hanya soal strategi ataupun jabatan, tetapi juga soal kesiapan untuk terus berubah, berkembang dan belajar dari kondisi yang terus berubah gitu. Nah, terima kasih nih atas perhatian dan waktunya. Jika ada pertanyaan atau diskusi, saya sangat terbuka. Sekali lagi, thank you and see you next time.